semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Engineer Edvian Purnomo dengan NIM 200210402132. Saya mahasiswa Universitas Jember, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Tujuan dari video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Bahasa Bantu yang diampu oleh Bapak Siswanto MA. Lalu, apa yang akan saya bahas di video kali ini? Ini dia. Yang pertama, kosakata bahasa Jawa. Yang kedua, contoh kalimat bahasa Jawa. Dan yang ketiga, tingkatan dalam bahasa Jawa. Langsung saja pada pembahasan. Bahasa Jawa adalah salah satu bahasa daerah di Indonesia yang utamanya dituturkan oleh penduduk bersuku Jawa di wilayah tengah dan timur Pulau Jawa. Namun meskipun begitu, biasanya walaupun sama-sama menggunakan bahasa Jawa, di beberapa daerah itu terasa berbeda. Seperti saya dari daerah Malang, saudara saya dari daerah Surabaya. Saat kita mengobrol itu sama-sama menggunakan bahasa Jawa, tapi agak terasa berbeda dialeknya. Seperti contohnya, saya menggunakan kalimat pieto, yang artinya bagaimana sih? Lalu saudara saya itu mengatakan dengan kalimat yang berbeda seperti, loh, ya opo sih? Itu sama-sama artinya bagaimana sih, tapi dialeknya dan jenis penyampaiannya dan jenis bahasanya juga yang sedikit berbeda. Tapi itu sama-sama menggunakan bahasa Jawa sebenarnya. Langsung saja ke pembahasan yang pertama, saya akan menunjukkan beberapa kosakata bahasa Jawa yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, kosakata bahasa Jawa saat menggunakan kata tanya. Apa? Bahasa Jawanya opo. Siapa? Bahasa Jawanya sopo. Di mana? Bahasa Jawanya nengendi. Kapan? Bahasanya kapan. Bagaimana? Bahasa Jawanya kepriye. Kenapa atau mengapa? Bahasa Jawanya ginio. Tambahan satu lagi, berapa? Bahasa Jawanya piro. Contoh yang kedua, saat menyebutkan angka. Kalau dalam bahasa Indonesia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kalau dalam bahasa Jawa, siji, loro, telu, papat, limo, enem, pitu, wolu, songo, 10. Kalau diterusin ya 11, 12 itu 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Pembahasan yang kedua adalah contoh kalimat bahasa Jawa. Saya akan menggunakan kosakata yang tadi saya contohkan untuk membuat kalimat bahasa Jawa ini ya. Langsung saja. Opo kui? Artinya, apa itu? Nengendi omahmu? Artinya, di mana rumahmu? Omahku neng cedek balai desa. Rumahku di dekat balai desa. Kapan awake dhewe budal sekolah? Kapan kita berangkat sekolah? Adewe mengko budal jam 7. Kita nanti berangkat jam 7. Aku dikongkon ibu ning pasar. Saya disuruh ibu ke pasar. Mungkin itu saja, lagi-lagi saya ingatkan kalian bisa mencari contoh kalimat bahasa Jawa di internet, di buku bahasa Jawa atau di platform lainnya. Pasti banyak tuh contoh kalimat bahasa Jawa yang ingin kalian pelajari. Lalu, apakah bahasa Jawa hanya seputar itu saja? Apa hubungannya dengan pembahasan yang ketiga mengenai tingkatan bahasa Jawa? Berikut penjelasannya. Pembahasan yang ketiga adalah tingkatan dalam bahasa Jawa.
Setiap bahasa itu biasanya ada tingkatannya. Nah, bahasa Jawa juga ada tingkatannya loh teman-teman. Tapi biasanya kalau orang Jawa itu mengenal dengan unggah-ungguh basa Jawa atau tingkatan dalam bahasa Jawa atau tata cara dalam pengucapan bahasa Jawa. Maksudnya bukan pengucapannya yang berbeda atau apanya yang berbeda, tapi bahasanya yang berbeda dan kapan digunakannya agar tepat. Begitu. Nah, untuk tingkatan-tingkatan ini terdapat basa Ngoko dan basa Kromo. Untuk basa Ngoko sendiri terdiri dari dua macam, yaitu Ngoko alus dan Ngoko lugu. Bahasa Kromo juga terdiri dari dua jenis, yaitu Kromo alus dan Kromo lugu. Untuk pembahasan yang lebih lanjut, saya akan mengundang tamu spesial saya hari ini agar lebih jelas dan nanti juga diberikan contoh-contohnya. Langsung saja. Ibu ini namanya Bu Mesiah. Bu Mesiah ini orang Jawa asli. Mari kita tanya-tanya. Selamat sore Ibu. Selamat sore. Nah, tadi saya itu sudah menjelaskan mengenai tingkatan dalam bahasa Jawa, Bu, atau yang biasa kita sebut unggah-ungguh bahasa Jawa. Tadi saya juga sudah menjelaskan kalau tingkatan dalam bahasa Jawa itu ada dua, ada ngoko dan ada kromo. Ada ngoko alus dan ngoko lugu, ada kromo alus dan kromo lugu. Nah, untuk cara penggunaannya dan perbedaannya itu bagaimana, Bu? Iya benar, memang benar sekali. Kalau kromo inggil itu ada dua, yaitu kromo inggil dan kromo ngoko. Kromo inggil itu bisa disebut kromo alus dan kromo ngoko. Sedangkan ngoko juga ada ngoko alus dan ngoko lugu. Lah kromo inggil itu atau kromo alus itu biasanya dipakai orang yang lebih dewasa, digunakan pada orang yang lebih dewasa. Sedangkan kromo lugu itu biasanya dipakai orang yang di bawah umurnya orang yang saya sebutkan tadi. Itu sedangkan ngoko alus itu dipakai orang juga yang lebih umurannya lebih di atasnya. Dan kromo lugu, ngoko lugu itu dipakai yang lebih muda atau orang seumuran, sepadan. Tadi seumuran atau sepantaran itu biasanya pakai ngoko lugu. Gitu. Iya. Berarti perbedaan dari ngoko dan kromo itu sendiri apa, Bu? Kalau kromo inggil, kromo alus itu dipakai orang yang lebih tua tadi, yang lebih sopan. Jadi memakainya, berbahasanya juga sopan. Sedangkan ngoko alus atau itu dipakai biasa-biasa saja atau bahasa sehari-hari atau yang biasanya disebut bahasa santai. Oh ya, berarti ini hampir sama seperti bahasa Indonesia ya, Bu. Kalau bahasa kromo atau krama itu bahasa formal, kalau ngoko itu informal, tapi tetap ada yang sopan, yang sopan yaitu ngoko alus tadi ya, Bu ya. Betul. Begitu teman-teman. Sekalian contohnya, Bu, mungkin. Contoh yang apa ya? Yang kromo contoh yang kromo inggil ya? Ya. Contoh yang kromo inggil atau kromo alus. Itu begini. Ibu badhe tindak pundi? Gitu, itu yang kromo inggil. Sedangkan kromo lugu biasanya begini. Bude badhe datang saben. Berarti kalau saya mau tanya ke Ibu itu, Ibu badhe tindak pundi, ngoten? Iya, betul. Terus Ibu menjawab ke saya bagaimana? Saya menjawab karena yang tanya itu lebih muda di bawahnya. Ya, itu begini jawabannya arep nyang pasar, Nduk. Oh iya. Kalau di kromo ya, Bu ya? Ya. Kalau di ngoko apa sama saja? Ngoko itu ya enggak sama. Ngoko itu bahasanya sopan tapi
lebih Lebih sopan santai. yang tadi yang kromo Yang inggil. Kalau iya. itu ya sopan tapi biasa. Contohnya, Contohnya untuk yang ngoko berarti ya andai eh kan kamu tanya bagaimana umpama ya saya tanya ibu badhe tindak pundi ngoten napa atau ibu ibu badhe teng pundi? berarti lebih santai lagi Iya, gitu ya Bu, bukan ibu badhe oh teng iya ya. pundi? Berarti ada perbedaan dengan yang pertama tadi, dengan Iya, yang kromo tadi. Berarti bukan ibu badhe tindak pundi, tapi menggunakan ibu teng pundi ibu gitu. teng pundi. Ngoten. Oh iya iya ya. Itu kalau yang kromo inggil. Sedangkan yang ngoko dipakai orang yang biasa-biasa saja. Contoh ya. Ya. Contohnya kalau orang yang seumurannya lebih tinggi itu begini. Badhe tumbas nopo? Oh iya iya ya. Itu yang ngoko tadi ya. Yang ngoko tapi halus. Iya. Badhe tumbas nopo? Lah, kalau yang lugu Itu lebih santai lagi ya daripada yang enggak ya santai bahasa sehari-hari. Arep tuku apa? iya, Gitu. oh iya, kerasa perbedaannya teman-teman. Iya, Di antara walaupun ngoko dan kromo sama-sama ada yang lebih sopan dan yang di bawahnya lagi, tapi ngoko dan kromo itu punya fungsi masing-masing ya Bu ya. Kalau kromo iya, itu betul. yang tadi lebih sopan Lebih sopan. atau formal, Iya. kalau yang ngoko itu ya ada yang sopan, cuma lebih santai seperti Santai. bahasa sehari-hari. Iya, betul. Tuh teman-teman. Nah, teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai seputar bahasa Jawa. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.